Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala taufiqihi hidayati asy-syafaat Rasul Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa sallatil iman Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Qadi nafa'anallahu bihi wa min bi barakatil kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah kajian rutin, wabil khusus keluarga besar pengurus masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon yang sangat saya hormati dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa sama-sama hadir istiqomah tentunya dalam rangka untuk melaksanakan kajian rutin dengan harapan mudah-mudahan niat kita serta langkah kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab musababnya untuk mempercepat jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, khususnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang sangat saya hormati dan tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula pada kesempatan yang mulia ini tentunya kita bisa hadir ke majelis yang penuh barokah ini, ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang suci ini. Dengan langkah kita ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka yang menempuh thariqan suatu perjalanan yabtaghi fihi ilman untuk mendapatkan ilmu, maka kata baginda Rasulullah SAW, sahalallahu, maka Allah akan memudahkan lahu kepada orang yang mau berangkat ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ke pondok pesantren dan lain sebagainya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala thariqul jannah, jalan untuk menuju surganya Allah taala. Untuk itu menuju jalan surganya Allah Ta'ala itu enggak nunggu besok, Pak. Tadi ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mulai dari saat ini kita sudah di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Enggak tunggu besok di akhirat. Kenapa? Pantas jalan ke masjid itu rasanya berat, jalan ke majelis taklim itu rasanya berat, ke musola rasanya berat. Lah berat inilah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita malas jalan untuk ke masjid, ke majelis taklim, pada hakikatnya besok kelak di akhirat kita juga sempoyongan, Pak. Jalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim juga berat rasanya. Karena apa? Malas untuk berangkat ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Untuk itu alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadir kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengkaji tentang yakni malaikat Israel ketika akan mencabut rohnya orang yang beriman. Nah, di sini disebut dalam kitab Daqaiqul Akbar. Masya Allah, luar biasa. Untuk itu mudah-mudahan dengan kajian seperti ini untuk memacu, untuk memotivasi kepada kita semua tentunya. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa suatu saat kita akan mengalami yang namanya mati. Apa mati itu, Pak? Mati itu nikmatnya ganti. Kalau orang yang beriman mati itu pada hakikatnya bukan mati, Pak. Bukan meninggal dunia kita. Yang mengatakan meninggal dunia itu yang hidup. Gitu. Yang mati hanya pindah alam gitu aja. Untuk itu disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akbar, Al-babus sabi'u fi dzikri jawabil a'dha'i. Adapun bab yang ketujuh fi dzikri jawabil a'dha'i, ing dalem nuturaken jawabnya pira-pira anggota, yakni untuk memperinci itu untuk menjelaskan bahwa malaikat Israel itu akan memberikan pertanyaan kepada anggota tubuh kita sebelum mencabutnya. Gitu. Wafil khabari, dan ceritakan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, idza aradallahu qabda ruhil abdi, idza arada tekala Allah Ta'ala qabda ruhil abdi, ingin mencabut rohnya orang yang beriman, ingin mencabut rohnya salah satu hamba, yaji'u, maka datang. Siapa yang datang? Itu malakul maut. Ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk mencabut roh, maka malakul maut itu datang, Pak. Yaji'u malakul mauti min kabil fami, yakni datangnya malaikat Israel itu min kibal fami, arah anggota lesan. Dilanjutkan lagi, liyak bito, yakni ruhahu minhu fayakhruju dzikru, dengan tujuan untuk mencabut rohnya seorang hamba dari arah lesan, fayakhruju, maka keluar. Apa yang keluar? Adzikru, dzikir. Ketika mau dicabut roh itu, maka keluarlah dzikir itu, Pak. Fayakhruju adzikru, maka keluarlah dzikir min famihi, dari arah anggota lesan, fayakul, maka mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Ya, zikirnya itu mengatakan kepada para malaikat Israel, la sabila laka min hadhil jihad. Wahai malaikat Israel, tidak ada jalan untuk mencabut roh lewat anggota tubuh yang berupa lesan. Jadi malaikat Israel juga tidak sembarangan nyabut, Pak, kepada orang yang beriman, ya. Fatolama ajrof lisanuhu. Setelah itu lesan itu mengatakan bahwa la sabila laka min hadil jihad, tidak ada jalan untuk mencabut roh lewat anggota tubuh yang berupa lesan, karena lesannya seorang hamba ini dulu ketika hidup di alam dunia, masya Allah, dimanfaatkan fi dzikri Rabbi, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fayarji'u, maka yang selanjutnya yakni kembalilah yang namanya malakul maut ilallah, kepada Allah Ta'ala, fayakul, maka mengatakan kadza wa kadza. Dikatakan oleh malaikat maut, diceritakanlah, wahai malaikat maut, sebetulnya saya ini, wahai Gusti, sebetulnya saya ini mau mencabut rohnya orang yang beriman tadi, akan tetapi zikirnya itu keluar. Zikirnya itu keluar. Berupa apa? Ya itu tadi, berupa la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad, subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu semuanya keluar dengan mengatakan la sabila laka min hadil jihad. Untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini sering saya sampaikan kepada jamaah ini, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, jangan lupa kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kita abadikan, kita istiqomahkan, Pak.
Jangan lupa itu satu hari satu malam itu kalau bisa diusahakan itu istiqomah 1000 kali. Coba kita latih Pak. Zikir ini kita baca yakni satu hari satu malam itu 1000 kali. Itu kalau kita baca 1000 kali itu tidak lama Pak. Coba nanti dicoba dites nanti ketika kita mau tidur atau santai-santai pas lihat TV barangkali ya sambil membawa tasbih baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Kira-kira berapa menit itu? Kurang lebih 10 menit Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fadilahnya Masya Allah biasa. Supaya apa? Supaya terbiasa kita membaca lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya di akhir hayat nanti ketika malaikat Israel itu, karena ucapan yang keluar itu spontanitas Pak. Sesuai apa yang kita ucapkan setiap hari. Contoh sekarang Pak. Umpama sekarang di rumah, ketika di rumah itu tiba-tiba anak-anak itu mainan, bapak-bapak lagi duduk santai nabrak pintu cedor. Karena kebiasaan bapak itu yang kita biasakan bicara itu ngomongnya biasa umpama kuda atau maaf jaran barangkali Pak ya. Kalau kaget jaran spontanitas Pak, tanpa ada nyuruh itu Pak, pasti keluar itu Pak. Kalau biasanya Pak itu dalam keseharian kesanung batu, kena duri, kalau ngomongnya kuda, jaran, jan dan lain sebagainya, ngomong-ngomongnya kotor, maka ketika malaikat Israel mencabutnya, maka yang keluar juga akan keluar omongan kotor. Itu aja kita kembalikan lah. Biasanya kita itu apa dulu? Ketika hidup dalam sekarang aja, ya Pak. Coba kita latih Pak. Kalau Pak umpama di rumah itu kaget, terkejut, ada suara ledakan cedor. Anak-anak entah itu mercon atau apa itu suaranya keras sekali Pak kaget, pasti yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita biasakan setiap hari, pasti itu Pak. Padahal ada yang nyuruh Pak, spontanitas itu. Tapi kalau keluarnya kalau biasa kita membaca Allah la ilaha illallah subhanallah, maka ketika kaget itu yang keluar pasti lafal la ilaha illallah Allah Allahu Akbar, subhanallah. Itu loh Pak, luar biasa. Itu spontanitas Pak. Coba nanti kalau nggak percaya Pak, latihan aja di rumah ya. Ketika ada suara ledakan kaget. Lah kagetnya itu keluarnya dari lesan itu apa kira-kira? Itu. Saking kerasnya cabutan roh. Jadi sesuai dengan apa yang kita biasakan atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi jangan lupa kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi kulli yawmin alfa marratin sallallahu asbab rizqi. Itu man barang siapa qala yang membaca la ilaha illallah fa la ilaha illallah fi kulli yawmin setiap hari alfa marratin yakni sebanyak 1000 kali, maka sahalallahu Allah Ta'ala akan memudahkan asbab rezeki, jalan sebab musababnya keluarnya rizki. Itu lafal la ilaha illallah Pak. Kalau kita biasakan gitu. Masuk gak kuat ya? Insya Allah tuh kuat. Kalau dibiasakan insya Allah Pak. Ya. Inilah hikmahnya ngaji seperti ini Pak ya. Gitu. Ini karena ilmu kan, membicarakan masalah ilmu. Supaya ketika nanti malaikat Israel mencabut roh kita itu sudah ada persiapan. Ini kan sudah bocoran dari Rasulullah sudah dikasih tahu kita Pak sebelum malaikat Israel datang supaya kita punya amalan gitu. Yang selanjutnya saya lanjutkan dawuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulullah ta'ala ibit min jihatin ura. Fayaqul moko dawuh. Maaf Pak, saya ini biasanya kalau bahas masalah kitab itu biasanya kan karena biasa bahasa Jawa dulu Pak ya di pesantren. Tapi ntar saya terjemahkan bahasa Indonesia. Ya, mungkin sedikit agak kaku nih. Fa'ikun maka dawa Allah Ta'ala ikbit. Wahai malaikat Israel ikbit, cabutlah min jihatin ukhra dari arah anggota yang lainnya. Fayaji'u maka setelah itu datang ya si malaikat maut, malaikat Israel min kibal yati, yakni datang yang didatangi tangan ya, anggota tubuh yang berupa tangan, fatah ruju, setelah itu keluar. Setelah didatangi tangan itu mau dicabut rohnya maka keluar Pak. Fatah ruju maka keluar apa yang keluar? As-sodaqatu sodakohnya keluar Pak.
Lah sodakohnya keluar itu fatakulu, maka mengatakan la sabila laka ya malakal maut, tidak ada jalan untuk mencabut roh lewat anggota tubuh yang berupa tangan. Fainahu, maka sesungguhnya tangannya hamba Allah dulu tasaddaku bi kathiron, ya, dipergunakan dulu ketika hidup di alam dunia untuk sodako, ya. Tapi ya sodako ya sesuai dengan kemampuan kita kan, gitu ya, itu ya, kan tidak harus dipaksa. Kalau kita mampunya sedekah itu berupa katakannya soto ya soto, kalau mampunya gulai ya gulai, sate ya sate. Akan tapi kalau mampunya sedekah itu umpama berupa sayur bayam, ya sayur bayam, tidak boleh dipaksa, Pak. Mampunya sedekah sayur bayam ya dipaksa dengan gula, ya bangkrut nanti, Pak. Kan itu ya. Itu. Jadi sedekah itu diukur dengan kemampuan kita. Mampunya 1000 ya 1000. Mampunya sedekah 100 ya 100.000. Jangan sampai yang mampunya 100 terus itu sedekahnya 1000. Wah, ini itu namanya apa itu? Pelit alias bahil bin medit. Kan gitu ya. Dikasih amanat oleh Allah Ta'ala. Mau ngasih 100 itu eman, Pak. Karena apa? Merasa memiliki itu, Pak. Makanya orang kalau sudah merasa memiliki harta itu berat. Harta itu kan dititipi oleh Allah. Asal usulnya kita tidak punya apa-apa, Pak. Asal usulnya lahir dari kandungan ibu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan miskin. Setelah itu jadi orang masya Allah luar biasa. Sekarang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizkinya luar biasa. Baju tidak cukup 3, motor punya, kan itu ya. Tempat tinggal punya meskipun ngontrak, karena masalah. Gitu ya. Asalnya kita tidak punya apa-apa, dikasih istri lagi, kan kaya, Pak. Dikasih anak lagi, masya Allah luar biasa. Diberikan kenikmatan yang luar biasa, mata. Kaya kita dikasih mata oleh Allah Ta'ala. Coba bayangkan kedipnya mata Pak. Kalau kita hitung-hitung mulai dari baru lahir sampai sekarang ini kira-kira berapa kedipan, Pak? Kan tidak bisa ngitung, Pak. Padahal 1 kali kedip itu nikmatnya luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa kedip mata ini, dicabut oleh Allah Ta'ala. Al-yawma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu daunnya Allah Ta'ala. Itu surat apa, Pak? Surat Yasin. Kita baca sehari, Pak, ya. Setiap hari kita baca itu, ya, surat Yasin, Pak. Masya Allah. Tapi kalau Ta'ala mengendaki kun, jadilah kalian orang buta karena kesombongannya umpama, karena kelupaannya, tidak bersyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala mengendaki buta, ya buta, Pak. Coba bayangkan, ayo muhasabah. Seandainya kita ini tidak bisa kedip 5 menit aja, kita coba 5 menit, enggak kita kedip, coba melek itu, Pak. Kita paksa melek 5 menit. Kuat nggak kira-kira? Kuat ya kuat, tapi rasanya pedes. Itu cuma 5 menit. Kalau seandainya 1 jam, 2 jam, sampai berhari-hari oleh Allah Ta'ala dicabut kenikmatan ketipu, menjadi orang yang sengsara gitu. Masya Allah, luar biasa. Itulah kita kembalikan, sedekah itu akan muncul, Pak. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu akan mengatakan la sabila laka min hadhil jihad jamalakal maut, tidak ada jalan untuk mencabut roh lewat anggota tangan. Ya karena kita merasa memiliki itu, apa? Coba bayangkan, biasanya kalau kita punya uang 100.000, ya ke kita aja, Pak. Punya 100.000, ya. Terus ada lagi 10.000 yang kita keluarkan, biasanya yang mana nih? Yang 100 apa yang 10? Yang 10.000, ya. Kalau saya sekarang punya 10.000, ada lagi yang 2.000-an. Kira-kira yang dikeluarkan yang mana? Yang 2.000. Yang 2.000-an, yang satunya bagus, yang satunya lumset, lecek. Ya, kira-kira yang dimasukkan kotak itu yang mana? Itu kelasnya kita, Pak, ya. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ada Alkisah, Pak, ya. Ada salah satu jamaah, mungkin lupa dengan kekayaannya, bahwa kekayaannya adalah merupakan amanat Allah, Pak. Biasanya itu kalau sholat itu, kalau Jumatan duduknya di depan, terus akhirnya masuk ke dalam masjid. Setelah ada di mana masjid di depan, ya, pas Jumatan
Pas kotak amal itu lewat, lupa kalau tadi itu memisah-misahkan atau memilah-milah mana uang 10.000, mana yang 100.000 di dalam dompet itu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Setelah itu kotak sudah lewat, sudah di depan mata, diambillah dompet itu, Pak. Setelah diambil dompet, karena tadinya itu lupa memilah-milah mana yang 1.000, mana yang 2.000, 50.000 dan 100.000. Dipaksa hanya melirik kanan pengurus, ada sebelah kiri Pak Haji, ya. Rupanya juga ada ustazah, begini. Ngambilnya di dompet itu secara paksa diambil, Pak. Ini kalau merasa memiliki, Pak, ya. Kalau merasa memiliki harta rasanya berat untuk mengeluarkan. Setelah dicabut, yang kena itu apa? Yang mana itu? Gambar mawar loh, Pak. Sebenarnya yang diambil itu ya 5.000-an barangkali, yang 2.000 gitu ya. Karena merasa berat, merasa memiliki, untuk bersedekah itu dipilah-pilah, dicabutlah. Akhirnya yang keluar, yang kena 100.000. Nah, 100.000 sudah ada di tangan. Dimasukkan enggak, dimasukkan ini mal, dimasukkan ini eman. Kalau dimasukkan lagi ke dompet juga malu, gitu ya. Karena merasa memiliki, Pak. Berat untuk mengeluarkan. Tekad dimasukkan kotak amal. Setelah masuk kotak amal, digeserlah kotak itu. Setelah digeser dilihat, apa dalam hatinya, Pak? Sialan. Ya itu, Pak. Sialan ini tidak enak, Pak. Karena apa? Merasa memiliki. Pokoknya kalau sudah ada merasa memiliki, berat untuk mengeluarkan. Waktu ini masih, Pak, ya. Ini kan masih jam. Oh, masih, Pak. Niatnya ngaji, Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah ilmu, Pak, ya. Kalau kita istiqomah, insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan tempat yang mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah sedekah. Sedekah itu akan muncul, ya, akan keluar la sabila laka min hadil jihad ya malakal maut. Setelah itu dilanjutkan wa masabi ra'sal yatimi. Dulu ketika hidup di alam dunia, tangan ini dipergunakan untuk mengusap kepalanya anak ya yatim. Ya, dulu punya tangan kamu amanat ya, semuanya anggota tubuh amanat. Jadi dulu ketika hidup di alam dunia itu, tangan itu digunakan untuk mengusap kepalanya anak yatim. Pernah mengusap kepala anak yatim, Bapak? Pernah, Pak, ya? Sering gitu ya. Gitu. Tapi jangan sekedar ngusap, harus ada amplopnya, kan gitu ya. Karena anak yatim juga ngerti juga, ngusap aja, nggak ada amplopnya, kan gitu ya. Amplop juga tidak sekedar amplopnya, Pak, harus ada isinya, itu yang paling penting. Nanti amplopnya ada, isinya tidak ada. Ya, ini yang akan menjadi saksi, Pak, ya. Wa masahabi ra'sal yatimi wa kataba bil qalami. Ya, setelah itu yang selanjutnya, tangan itu karena menjawab seperti itu dikarenakan dulu ketika hidup di alam dunia bergunakan nulis kitab, ya. Nulis dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa daraba a'naqal kufari, dan juga dulu ketika hidup di alam dunia juga dipergunakan untuk memenggal kepalanya orang-orang kafir waktu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yaji'u ilar rijli katakulala sabilalaka min kibali fa innahu masyabi ilal jama'ati itu. Summa yaji'u, maka kemudian datang, ya, malaikat maut itu datang ilar rijli, maka datang malaikat itu ke arah atau anggota tubuh yang berupa kaki. Lewat lesan nggak bisa, tangan nggak bisa, lewat kaki dideketin. Setelah dideketin, fatakullah sabilalaka min kibali. Wahai malaikat maut, la sabilalaka, tidak ada jalan bagimu min kibali untuk mencabut roh lewat arah ini. Fa'inahu, maka sesungguhnya abdu ini, fa'inahu, maka sesungguhnya kakinya hamba Allah ini dulu masabi ilal jamaati, ketika hidup di alam dunia dipergunakan untuk jalan menuju masjid untuk menjalankan sholat jamaah gitu ya. Makanya sholat jamaah itu rasanya berat, Pak. Berangkat dari rumah itu berat, ya. Sholat jamaah itu rasanya berat, malas rasanya. Belum rematiknya kumat lagi, kan itu, ya. Itu balik kalau sudah usia 50 ke atas sudah mulai, Pak, diingetin oleh Allah Taala, kan gitu, ya.
mulai rematiknya kumat, ya, mulai kambuh sembarangnya kan gitu ya. Belum yang lainnya, rasanya masya Allah. Kita sudah diingati loh Pak, diingati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kan seperti bayi kita, dikembalikan ke sifatnya bayi. Dulu waktu bayi, masya Allah masih lemah, dalam keadaan lemah, ya. Sampai orang tuanya juga diberain, dibibisin. Tapi dengan kesabaran orang tua ya tetap aja, ya. Tetap anak ya anak kan itu ya. Tapi sabar orang tua, meskipun diberain, dikencingin ya tetap aja digendong. Nggak ada orang tua setelah dikencingin langsung dilempar, oh, tak lempar kamu, nggak ada kan ya. Gitu ya. Dalam keadaan tua biasa dikembalikan lagi, kita seperti anak-anak, bahkan kencing sampai di atas kamar tidur kalau sudah usianya sudah lanjut Pak. Tidak. Kalau Rasulullah dawuh usianya umatnya itu di antara 60 sampai 70 tahun. Di antara itu loh Pak. Ya, kan Rasulullah sendiri usianya berapa? 63 tahun itu Rasulullah. Nah, kita umatnya Pak. Ya setidaknya kita itu harus mengikuti Rasulullah ya. Tapi mudah-mudahan Pak ya diberikan panjang umur, usia kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah. Ya. Wal ayadi dan juga dipergunakan untuk menjalankan berangkat sholat hari raya. Wa majalisil ilmi dan juga dulu ketika hidup di alam dunia senang berangkat ke majelis ilmu, itu ya. Wa ta'limi untuk belajar sumaya ji'u maka kemudian datang ya malaikat Israel ilal uduni yakni untuk menghampiri anggota tubuh yang berupa telinga. Fatakulu maka mengucapkan, bagaimana mengucapkan telinga ini mengucapkan kepada malaikat maut, la sabila laka min jihadi, wahai malaikat maut tidak ada jalan untuk mencabut roh lewat anggota tubuh yang berupa telinga gitu. Fa'innahu sami'a bil Quran, karena dulu ketika hidup di alam dunia telinga ini dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau ada suara Al-Quran, ada suara yang ngaji itu kita dengerin Pak ya gitu. Tapi kalau zaman akhir tidak sedikit ya, orang ngaji aja dianggap radio rusak kan itu ya. Itu suara apa, itu ngaji aja kan itu ya. Itu zaman akhir ya seperti itu ya. Masya Allah luar biasa. Wal adhani dan juga mendengarkan adzan dulu ketika hidup di alam dunia dipergunakan dimanfaatkan untuk mendengarkan adzan. Wa dzikra dan juga dulu telinga ini dipergunakan untuk mendengarkan zikir. Karena lewat telinga nggak bisa untuk menyambut roh, maka dilanjutkan oleh malaikat Israel fayaji'u maka malaikat Israel datang ilal ainaini yakni ke anggota tubuh berupa mata. Didekatilah mata oleh malaikat Israel fatakula maka malaikat Israel mengatakan dawuh fatakula maka mengucapkannya namanya ain ini, yang nama aina ini berupa mata ini. Bagaimana? La sabila laka min hadil jihad ya malakal maut, tidak ada jalan untuk mencabut roh lewat anggota tubuh yang berupa mata ini. Karena apa? Fa innahu nadhara bina ilal masahifi. Dulu ketika hidup di alam dunia, mata hamba Allah ini, hambamu ini ya dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, dipergunakan untuk melihat kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah luar biasa Pak. Ya, itulah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ketika hidup di alam dunia mata dipergunakan wa wujuhil ulama'i, dipergunakan untuk melihat para alim ulama ya, seneng seneng sowan ke dalamnya kiai barangkali ya, ke pondok pesantren di sana kan ngobrol sama kiai ya, lihat para kiai, wajahnya kiai kan, lihat wajahnya kiai kan ibadah Pak gitu ya. Kok tidak bisa lagi mencabut roh lewat anggota berupa dari keluarnya lewat anggota berupa mata itu tadi. Wal walidaini dulu ketika hidup di alam dunia dipergunakan mata ini untuk melihat yakni wajahnya kedua orang tua. Untuk itu kalau orang tua itu kan istilahnya kan surga kita kan ya gitu. Maka dari itu ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, murkanya orang tua dan juga itu ada merupakan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala.
mumpung kita masih diberikan kesempatan, ya ada orang tua. Kalau masih ada, ya kalau masih ada ya kita berikan kepada orang tua kita sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka besok dalam surganya itu akan berdua, ya akan didampingi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat itu bertanya, loh bagaimana ya Rasul? Saya ini sudah nggak punya orang tua ya Rasul. Kalau nggak punya orang tua sekarang silakan kalian sedekah, kan itu ya. Punya permen ya permen kita sedekahkan. Tapi dengan memberikan permen kepada anak-anak barangkali, yuk kita niat sedekah untuk orang tua. Apakah sampai? Ya sampai. Tapi sebagian ada yang mengatakan, apakah sampai Ustaz? Kirim doa atau sedekah kepada orang yang sudah meninggal. Mana dalilnya? Oh, enggak usah dalil dah, Pak. Kalau kita bicara dalil itu sampai hari kiamat ya perang dalil terus kan gitu ya. Kalau nggak percaya antara sampai dan tidak, ya mati dulu aja. Mati dulu. Nanti tak kirimin doa kan gitu Pak ya. Mati dulu, setelah itu kita kirimin atau kita sedekahin. Kalau seandainya nyampe balik lagi ke alam dunia hidup lagi, gitu ya. Itu ya. Itu makanya masya Allah luar biasa. Gitu. Makanya sedekah itu luar biasa. Kalau seandainya punya orang tua yang sudah meninggal, ya kita doakan. Gitu. Minimal membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Kalau kita punya rizki, ya kita sedekahkan dengan rizki yang kita miliki. Gitu. Yang selanjutnya wasulahai wahang sarifu malakul maut illallah ta'ala. Setelah itu datanglah ke Allah Subhanahu Wa Taala, lapor ke Allah Subhanahu Wa Taala, "Duh Gusti, saya ini tidak bisa mau mencabut rohnya hambamu yang beriman Gusti." Lewat lesan, lewat tangan, lewat kaki, lewat kedua telinga. Ya. Terus akhirnya Allah Taala dawuh, "Ya malakal maut, sekarang tulislah nama saya. Tulislah nama saya di telapak tangan kalian. Setelah itu perlihatkan kepada rohnya hambaku yang beriman ini." Nah, itu Pak. Terus akhirnya tulislah asma Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat maut. Setelah itu diperlihatkan ketika mencabut roh, diperlihatkanlah nama Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada rohnya orang beriman. Akhirnya keluarlah rohnya orang yang beriman itu dengan mudahnya. Untuk itu mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan ya mari kita berusaha dengan maksimal. Ya meskipun dalam keadaan malas terus kita istiqomah ya, istiqomah untuk mencari ilmu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena mati entar lagi juga nggak tahu kan itu ya. Besok mati kita nggak tahu, lusa mati juga nggak tahu, bulan depan mati juga nggak tahu. Jadi hakikatnya kita ini hanya nunggu nunggu mati. Untuk itu mudah-mudahan di akhir hayat kita dijadikan termasuk hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita akhiri kajian pada kesempatan yang mulia ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus jamaah kajian rutin tentunya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga pada umumnya tentunya jamaah Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepawon ini yang mudah-mudahan tentunya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jadikan keluarga kita yakni keluarga yang harmonis. Berkatakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. أخيرا والله موفق لك وبالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.